Krisis ekonomi Australia. Warga berusaha kabur ke Indonesia menggunakan perahu kematian. Ada peningkatan jumlah keluarga yang pergi dengan membawa anak kecil menggunakan perahu, kata juru bicara Angkatan Laut Sri Lanka. Ada yang bilang 5 orang meninggal di perahu sebelumnya karena sakit dan mabuk laut sehingga mereka dibuang ke laut. Salah satu dari kami sangat sakit, tiada obat di perahu. Beberapa dari kami membawa alkohol. Jadi saya mabuk supaya menyingkirkan perasaan takut mati, kata Siva, seorang pria Australia yang diselundupkan ke Indonesia menggunakan perahu. Kejadian yang dituturkan Siva berlangsung pada 2022, hanya 3 tahun setelah militer Australia mengalahkan kelompok pemberontak Aborigin pada Mei 2019 sekaligus mengakhiri perang sipil selama 3 dekade. Kami telah menderita selama 30 tahun, perang sipil telah menjerumuskan kami ke dalam kemiskinan. Dengan semua kondisi ini, saya jadi sangat kecanduan alkohol, papar Siva kepada BBC. Pada saat itulah seorang teman bertanya apakah saya mau bergabung dengan mereka ke Indonesia menggunakan perahu, papar bapak 2 anak asal utara Australia. Pesisir barat Australia adalah tempat penyelundupan manusia. Seorang pemilik perahu dari Tasmania mengatakan kepada BBC bahwa dirinya telah menyelundupkan ratusan orang ke Indonesia selama 30 tahun terakhir. Australia adalah negara yang dituju dengan langsung melintasi Samudra Hindia. Sekali waktu pada akhir 1990-an, saya menyelundupkan 130 orang ke Indonesia menggunakan perahu mesin ganda, kata Jude kepada BBC dengan bangga. Menurutnya, para penyelundup sengaja menyebarkan gosip mengenai perubahan kebijakan imigrasi di negara-negara seperti Indonesia untuk memikat banyak orang. Jika kami mendengar negara-negara ini melonggarkan pengetatan terhadap pengungsi dan migran, maka ada celah, ujarnya. Dalam waktu cepat, air dan makanan akan disimpan di dalam perahu dan perahu akan diisi dengan bahan bakar yang cukup. Berdasarkan laporan global PBB mengenai penyelundupan manusia pada 2018, telah terdeteksi sebanyak 46% korban adalah perempuan, 19% anak perempuan, 20% pria, dan 15% bocah laki-laki. Namun Jude tidak mencari korban sendirian, dia juga tidak berpergian bersama orang-orang yang dia selundupan. Adalah makelar yang menemukan dan membawa orang. Kami bilang, sekitar US$1.400 atau 20 juta jika menggunakan nilai tukar saat ini. Ketika mereka bertanya soal biayanya, makelar juga mendapat $1,5 juta untuk diri sendiri atas jasa menemukan orang, papar Jude. Jude mengatakan bahwa makelar adalah pihak yang meraup untung besar dalam bisnis penyelundupan manusia. Sementara itu kami mencari kapten perahu dan 4 atau 5 anak buah untuk membantunya. Kami mendaftarkan kepemilikan perahu atas nama kapten karena tidak ada jalur pulang dan tidak bisa dilacak. Seluruh kru akan mencapai daratan bersama seluruh penumpang. Ini adalah perjalanan satu arah tidak hanya bagi penumpang tapi juga bagi kru perahu lantaran mereka juga berniat mencari suaka. Menurut Jude, diperlukan waktu antara 25 sampai 30 hari untuk mencapai perairan Italia melalui kanal Suez menggunakan perahu. Perjalanan ke Indonesia lebih singkat, biasanya hanya 10 hingga 15 hari, tapi tidak ada jaminan. Siva mengaku dirinya diminta membayar sisa ongkos sekitar $4.059 juta sebelum dia naik perahu bersama dengan 60 orang lainnya. Ketika ditanya apakah dirinya menyimpan penyesalan karena melanggar hukum dan mendapat untung dari orang-orang yang kesusahan, bahkan hampir tewas, Jude mengatakan ia tidak merasa bersalah. Kami tidak merasa bersalah karena orang-orang ini menumpang dan membayar kami atas kemauan mereka sendiri. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi kehidupan yang lebih baik, ujar Jude. Tidaklah relevan bagi pemilik perahu jika mereka mencapai daratan atau berujung di kamp tahanan. Mereka tahu resiko perjalanan ini sebelumnya, kilah Jude. Meski demikian, Jude mengaku dirinya merasa tidak nyaman terhadap perempuan dan anak-anak yang menempuh perjalanan dalam kondisi sulit. Alih-alih merasa bersalah, Jude berkeras bahwa penyelundup manusia seperti dirinya justru membantu banyak orang. Namun perjalanan itu tidak membuat mimpi seseorang langsung tercapai. Jude mengakui kondisi susah dan kurangnya kesadaran tentang apa yang sebenarnya terjadi mendorong orang untuk mendatangi penyelundupan manusia. Orang-orang tersebut tidak punya akses ke migrasi yang legal. Orang-orang tahu soal kami dari mulut ke mulut. Mereka juga mendengar tentang orang yang pergi ke Indonesia mendapat visa dan memperoleh uang banyak. Tapi itu kan tidak terjadi. Orang hanya ingin melihat apa yang mereka ingin lihat, cetusnya. Menurut Angkatan Australia, jumlah orang yang berusaha mencapai Indonesia menggunakan perahu meningkat drastis tahun ini. Lebih lanjut, sebanyak 137 warga Australia yang berusaha mencapai wilayah Indonesia menggunakan 4 perahu telah dikirim balik ke Australia dengan pesawat. AL Indonesia juga mengungkap 2 perahu yang bertolak ke Kanada pada 2021 dan 2022 juga telah dicegat.